Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resdi Sanidya dengan NPM 4524210088. Di sini menjelaskan terkaitan harga emas dengan isu dunia. Di sini emas dianggap sebagai safe haven aset ya, karena nilainya itu cenderung bertahan atau bahkan meningkat ketika ketidakstabilan ekonomi, geopolitik maupun pasar keuangan. Di sini terjadi. Emas juga telah tercatat dalam sejarah sebagai mata uang yang digunakan pada peradaban kuno Mesir, juga peradaban kuno Romawi. Dengan ini maka emas memiliki kredibilitas sebagai alat transaksi karena dipercaya oleh banyak orang, dan jumlahnya juga terbatas karena tidak bisa diduplikasi. Bisa dipalsukan tapi tidak bisa diduplikasi. Kemudian emas dan isu global di sini sangat berkaitan, karena emas mungkin kalau kita lihat dulu kecil hanyalah sebuah perhiasan, tapi sebenarnya emas di sini juga bermain penting itu untuk mengetahui terkait masalah global itu, apakah ada ketidakstabilan atau ketidakpastian terkait dengan isu-isu global ini. Nah, kita bisa perkirakan kenapa sih harga emas itu naik. Itu ada apa? Sebenarnya emas naik itu harganya ada tiga faktor sebenarnya. Ada ekonomi, geopolitik, dan juga psikologis pasar. Psikologis pasar itu seperti barang-barang komoditas lainnya, kan, seperti bawang dan lain-lain, itu tergantung dari pasar gitu. Demand, kita tahu supply-nya terbatas, cuman demand-nya ini kan bisa naik bisa turun. Itu yang mempengaruhi nilainya dari faktor psikologis pasar. Nah, untuk ekonomi dan geopolitik sendiri di sini, untuk geopolitik itu ketika terjadi ketidakpastian ekstrim tentang masa depan gitu. Kita pernah dengar isu telah terjadi perang antara Amerika Rusia dengan Ukraina. Nah, itu membuat area-area negara-negara di sekitar area konflik itu merasa terjadi ketidakamanan gitu dari segi keamanannya. Nah, di situ emas bisa menjadi tolak ukur nih, apakah masalahnya sebenarnya sudah seserius itu atau enggak. Kita tahu ketika isu terjadi itu pada tahun 2024, harga emas langsung melonjak tinggi ketika perangnya itu mulai intens. Kemudian juga ada perang yang tidak terlihat, yaitu adalah perang pasar seperti Amerika dan Cina. Kita telah tahu Amerika dan Cina ini sering tonjok-tonjokan di pasar global. Amerika sering mengeluarkan kebijakan yang mempersulit Cina, dan Cina sering membuat inovasi-inovasi yang sangatlah murah. Kita tahu karena kita beli barang-barang Cina. Kemudian ketidakpastian ekonomi, dari ekonomi sendiri kita tahu bahwa kita di negara seperti Indonesia ini kita menggunakan rupiah ya. Nah, rupiah sendiri harganya itu nilainya ditentukan dari kepercayaan kita terhadap negara kita itu mengelolanya, karena yang mencetaknya adalah negara. Jadi bagaimana negara ini bertindak itu mempengaruhi daripada kuatnya mata uang kita. Nah, sedangkan emas karena dipegangnya secara global, maka ini membuat kita lebih aman gitu. Ketika harga rupiah, kekuatan rupiah menurun gitu, misalnya ke 20.000, emas itu akan tetap stabil karena dia tergantung dari isu global, bukan dari negara saja. Itu membuat emas bisa menjadi alat investasi yang paling stabil untuk saat ini. Dimana kalau kita cuma menabung uang saja maka akan termakan oleh inflasi. Kita bisa pindahkan ke emas gitu, karena emas juga kita bisa nabung emas dari 20.000 gitu di beberapa aplikasi. Itu sangatlah mudah ya kan. Nah, next kita coba studi kasus peristiwa besar gitu. Kita coba lihat dari pandemik di sini. Nah, pandemik di sini terjadi membuat banyak negara itu Next, untuk studi kasus di sini mengambil dua kasus besar ya kan, yaitu COVID dan juga perang Rusia dan Ukraina. Ketika COVID ini terjadi, banyak negara yang resesi gitu, di mana mata uangnya mulai jatuh. Nah, di situ banyak sekali investor-investor yang akhirnya daripada uangnya terus jatuh karena negara yang tidak berhasil mempertahankan negara yang tidak berhasil menyelamatkan negaranya sendiri. Jadi mereka berusaha untuk membeli emas karena kita tahu emas yang stabil. Nah,
ketika ekonomi itu jatuh, kita bisa bertahan dari emas. Dan harga emas, seingat saya, kita coba cek, seingat saya selama pandemi itu sangatlah stabil di sekitar harga $2.000 per ons atau berapa, sekitar 2 juta, enggak 1 jutaan. Nah, untuk harga emas sendiri sebenarnya pada saat pandemi itu, kita tahu pandemi itu terjadi sekitar Desember ya kan, terus mulai berjalannya selama 2020 hingga 2022. Nah, ketika kita lihat di sini, ketika Desember 2019 di sini terjadi kenaikan hingga ke Agustus 2020. Ini awal-awal terjadinya COVID. Kemudian harga mulai stabil, sempat jatuh, kemudian kembali lagi stabil di kisaran $2.000 itu ketika tahun 2022 10 Maret sempat jatuh, kemudian naik lagi. Nah, itu untuk masalah COVID-19. Kemudian masalah perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina terjadinya 2022 nih, 2022 hingga 2024. Sampai sekarang masih berlanjut atau tidak saya kurang tahu sebetulnya, tapi saya kayaknya masih lanjut. Nah, itu kenaikannya di sini langsung tinggi nih, karena ini adalah perangnya betul-betul bukan tidak terlihat tapi sangatlah jelas. Rusia berusaha untuk mengambil alih wilayah Ukraina. Di sini membuat negara-negara sekitarnya merasa tidak aman nih dari ekonomi, karena bisa dimana akhirnya negara-negaranya yang ingin import atau mengambil barang dari negaranya, karena dia bertetangga sama Rusia dan Ukraina, lebih memilih tidak mengambil barang tersebut dikarenakan ketidakamanan saat transportasi. Itu bisa jadi juga. Kemudian ketika 2024 di sini naiknya sangat tinggi ya, 2024 ke 2026. Saya sempat hitung kalau dari 2024 Maret sampai 2025 Maret juga tanggal 1 sama-sama itu naiknya sekitar 50% dari 2.000 ke 3.000 $, dan bertahan hingga sekarang di Januari 2026 di sini ada $4.500 gitu. Kemudian untuk prediksi di sini, untuk prediksi harga sendiri saya menggunakan harga trimalam. Saya kadang ngecek $4.477 per onsnya di sini. Nah, di sini menggunakan awalan perhitungannya dari 2006. Kita lihat tadi 2006 di sini harganya masih sekitar ya $500 ke $600. Nah, itu kemudian kita bandingkan aja, kita tinggal bagikan dari 4.000 ini ke 600, kemudian hasilnya sekitar 7,6 kali lipat. Kemudian kita coba hitung kalau pakai CAGR ya kan, ya bahasa Inggris. Di sini harga sekarang dibandingkan dengan harga yang jadi pembandingnya 2006. Kemudian ini sebenarnya di pangkat 1 per 18 itu kemudian dikurang 1, maka hasilnya adalah 0,116 atau 11,6% per tahun. Ini sebenarnya gede banget ya kan, karena kalau kita lihat sebenarnya harga emas kalau dari ini 2014, 2013 sampai 2018 itu cenderung stabil ya, nggak terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Cuman untuk di saat indeks ekonomi gitu langsung naik sangatlah tinggi hingga menyentuh 4.500 untuk harganya sendiri. Nah, kalau kita menggunakan rumus FV di sini ya kan, future value itu sama dengan harga sekarang dikalikan 1 ditambah tadi persentasenya sekitar 11,6% ya kan, kemudian dipangkat 5, maka di sini hasilnya ada 7.767. Nah, jadi untuk harga emas 5 tahun ke depan bisa menyentuh di $7.767 per onsnya, dimana ini sangatlah tinggi kan, hampir 100% ya naiknya.
Cuman kalau kita menggunakan kayak ya pertumbuhan kira kita kayak 5% mungkin 7% itu ya akan lebih rendah. Tapi kalau berdasarkan nyatanya sih lebih tinggi ya. Kita bisa lihat kayak dari sini nih, awalnya 2023 terus naik dari berapa nih, 2000, sekarang sudah 4.500. Jadi ya silakan nabung emas daripada nabung di bank yang dimana tidak akan mendapatkan keuntungannya. Sekian dari saya, terima kasih.